令当罚，罚你们3日内，每人参悟完。长老，鬼王宗那边一个活的没有，怎么可能？你怎么在这里？游戏想问问题嘛？这个事情是监测到在途的绝世大儒，可招募为传法长老。这些弟子竟然个个身负气运，此也得知道，不知道的也得知道。好，我倒要看看你们如何做主。让他们红砂纸渣吧！秘籍。你有什么信息？ Halo kaum rebahan lovers, kembali lagi bersama Mamang. Kita bahas film donghua terbaru Hide and Seek Leader. Yo, siapkan kopi, duduk di kursi, matikan TV, atur situasi, duduk dengan rapi, karena itu tandanya kita akan masuk ke cerita inti. Setelah berhasil mengalahkan para musuh alias para petinggi dari sekte hantu, bahkan membantai tetuanya, jelas pamor dari Beichen pun tentu saja menjadi meningkat. Di mana sebelumnya seorang murid Beichen yaitu Heitian sempat mengatakan kalaulah Beichen dan dirinya yang telah membunuh semua anggota sekte Raja Hantu, tentu tetua sekte Raja Hantu dibuat murka oleh dirinya akibat jawaban yang sangat berani dari murid sekte abadi tersebut. Namun kini Beichen setelah melakukan hal tak terduga mengalahkan ketua besar sekte Raja Hantu, membuat semua murid lagi-lagi dibuat bangga atas apa yang telah gurunya lakukan. Namun Beichen menyesalkan atas perbuatan para muridnya yang tidak mentaati perintahnya, menjadikan dia menghukum para muridnya dengan masing-masing harus mempelajari 2 buku sekaligus di pavilion perpustakaan sekte abadi. Dengan penuh rasa bersalah, mereka pun para murid sekte abadi mengiyakan hukumannya. Namun tiba-tiba mereka melihat ada seorang di belakang gurunya. Dia bertanya siapa ini. Lalu Beichen menjawab pertanyaan para muridnya bahwa ini namanya Lindsay. Sontak Lindsay pun memberikan hormat kepada semua murid Beichen yang pastinya bakal menjadi senior di sekte abadi. Tanpa lama-lama mereka pun pulang kembali, guys. Ketika semua orang sudah berangkat pulang ke sekte abadi meninggalkan sekte Raja Hantu, tiba-tiba datanglah 3 praktisi ke tempat sekte Raja Hantu. Mereka ternyata dari sekte Yusu. Mereka melihat sekte Raja Hantu yang sudah porak-poranda, hancur berantakan, bahkan tidak ada yang hidup satupun. Seketika merajuk marah dan bertanya siapakah yang telah berani melakukannya. Mereka berniat untuk membalaskan dendam sekte Raja Hantu. Siapapun pelakunya akan mereka bunuh tanpa ampun. Scene berpindah ke tempat Beichen berada. Dia sedang berdiri di perahu roh terbangnya bersama para murid. Tiba-tiba sistem muncul kembali di hadapan Beichen. Dia menyebutkan bahwa saldo sudah mencapai standar dan sistemnya akan dijadikan itu nadi spiritual. Sontak mendengar omongan sistem itu, Beichen menjadi melongo karena cita-citanya menjadi orang kaya sekekaisaran pupuslah sudah, dikarenakan semua uang hasil rampasannya dijadikan untuk mengembangkan nadi spiritual. Melihat itu para murid Beichen sangatlah bangga. Itu karena mereka menganggap bahwa nadi spiritual itu dibentuk oleh Beichen, meskipun pengorbanan batu roh yang mereka ambil dari tempat sekte Raja Hantu, dan menganggap bahwa sang guru tidaklah mata duitan alias mengutamakan karya immortal. Singkat cerita, semua orang dari sekte abadi sudah kembali ke tempatnya, termasuk Beichen yang sudah ada di pavilion perpustakaan. Dia mengambil buku-buku keterampilan untuk dijual ditukarkan dengan uang. Lagi-lagi dan lagi dia belum puas atas apa yang didapatkan dari sekte Raja Hantu, karena sistem menjadikan uangnya menjadi nadi spiritual, guys ya. Nah, sekarang dia sedang mengumpulkan buku-buku tersebut untuk dijual dan dijadikan uang. Namun rencana itu digagalkan oleh sistem yang datang dan memperingati Beichen bahwa Beichen tidak boleh mengambil keterampilan dari sekte. Mendengar larangan itu, Beichen menggerutu bahwa dia hanya ingin mendapatkan uang meskipun sedikit. Namun larangan sistem tidak bisa dibantah. Dia pun pergi dari pavilion itu dan lanjut rebahan. Sialnya Beichen baru saja rebahan, tiba-tiba datanglah si kecil mungil murid baru yaitu Lindsay. Ia bertanya mengenai ketidakpahaman dia terhadap isi buku keterampilan yang dia pelajari. Sang guru bukannya menjawab dia, Beichen malah ngeles. Dia berdalih keterampilan begitu saja kenapa harus dipertanyakan? Bukannya itu sangat mudah? Tapi Lindsay terus aja bertanya dan keke ingin tahu penjelasan dari gurunya. Tidak kalah desakan Beichen memberitahu bahwa ini hanya bisa dipelajari oleh otak diri sendiri. Dan Beichen memperingatkan Lindsay bahwa jangan pernah datang untuk bertanya kepada guru tentang masalah sepele. Mendengar itu, Lindsay mengerti akan yang dimaksud oleh gurunya. Dia pun pergi dari tempat rebahan Beichen.
Setelah tidak ada orang, Beichen pun mengaku bahwa jika dia mengetahui lebih awal tentang pelajaran itu, dia tidak memerlukan papilon kitab suci, dan dia mengaku bahwa Lindsay ini sudah mulai merepotkannya. Ketika Beichen telah selesai menggerutu, tiba-tiba sistem muncul kembali di hadapan Beichen. Dia memberitahu bahwa sistem akan merekrut seseorang menjadikan sebagai penatua pengajar alias tenaga baru pengajar, guys. Sontak saja Beichen menjadi riang gembira karena dia tidak lagi sendirian, melainkan ada yang bisa membantu dari kesulitan pertanyaan-pertanyaan dari muridnya. Bahwa dia sangat antusias untuk menyambut kedatangan orang tersebut, dia akan jadikan orang tersebut menjadi ketua Dharma. Sedangkan di luar sekte abadi kini ada praktisi yang kelihatan agak lebih tua dari Beichen. Dia sedang mengecek perlindungan sekte abadi. Dia terkagum-kagum akan kekuatannya. Sebut saja dia ketua Gewenfu. Karena orang ini akan menjadi ketua Dharma di sekte abadi, tiba-tiba perlindungan sekte abadi terbuka sehingga dia bisa masuk secara leluasa dan melihat aktivitas dari Beichen yang sedang mengajari murid-murid berlatih. Dengan gayanya bak seperti seorang guru yang mengajari muridnya secara profesional, dia menjawab semua persoalan yang dikeluhkan oleh muridnya. Meskipun kadang jawaban tersebut tidak masuk ke logika dari ketua Ge yang diam-diam menyimaknya. Ketua Ge beranggapan bahwa jawaban Beichen ngawur dan agak sedikit sesat. Dia mencoba untuk menghampiri Beichen dengan mengeluarkan kekuatannya. Namun tiba-tiba langkah terhenti ketika melihat bahwa Beichen mendapatkan tamu yang tidak diundang. Mereka ternyata pelindung sektor Raja Hantu yang telah sakit hati melihat sektor Raja Hantu hancur porak-poranda. Dia adalah Zhongxiang. Mereka datang ke sekte abadi ingin menuntut balas atas apa yang sudah Beichen dan muridnya lakukan terhadap sekte Raja Hantu. Sontak Beichen sedikit kaget dengan apa yang sudah mereka katakan, karena dia mengira bahwa yang datang itu adalah calon ketua Dharma sekte abadi dan ternyata mereka adalah penjaga sekte Raja Hantu. Langsung saja Beichen meminta bantuan terhadap sistem untuk diberikan dia persediaan, namun sialnya lagi persediaannya pun kosong. Alhasil Beichen paniknya menjadi-jadi, apalagi melihat Haitian yang menggeretak lawannya dengan menantang mereka untuk segera menyerangnya. Namun bodohnya Haitian, dia malah tidak sengaja memberitahu bahwa di depannya ada formasi lautan pahit yang semua orang jika masuk ke dalamnya tidak bisa kembali lagi. Melihat tingkah muridnya ini, Beichen makin shock karena secara tidak langsung taktiknya gagal. Sontak mendengar itu, Zhongxiang niatnya ingin langsung menyerang dari depan mereka pun tidak jadi karena mendengar Haitian. Alhasil mereka Zhongxiang masuk ke sekte abadi dengan memutar lautan pahit tanpa melewatinya. Tanpa basa-basi lagi mereka Zhongxiang berhadapan langsung dengan Beichen dan para muridnya. Mereka langsung mengeluarkan formasi kekuatan terkuatnya. Namun ketika murid Beichen maju menyerang, Beichen mengeluarkan peliharaan ikan naga untuk melawan Zhongxiang. Hanya dengan satu serangan saja Zhongxiang dan baladnya bisa ditaklukkan. Melihat itu ketua Ge dia sangat mengagumi Beichen dan semua murid terus memujinya dan menganggap kalau guru mereka ini sangatlah sakti. Alhasil tindakan Beichen ini langsung saja diberikan sebuah hadiah oleh sistemnya, yaitu sebuah peternakan. Ketua Ge dia mengira kekuatan yang dikeluarkan oleh Beichen seharusnya itu berasal dari seorang master kultivator. Dia pun keluar dari persembunyiannya dan ingin menemui Beichen. Tapi di perjalanan dia tersandung sebuah batu yang dengan spontan berlutut di hadapan Beichen. Semua murid terkejut penasaran siapakah gerangan yang datang ke sekte mereka. Begitu juga dengan Beichen, meskipun dia sudah tahu tetua Ge merupakan calon tetua Dharma, namun di hadapan para murid dia tentu harus berpura-pura. Beichen memperkenalkan sektenya kalau sektenya ini bernama sekte abadi. Sontak ketua Ge pun spontan mengungkapkan ingin bergabung dengan sekte abadi. Tapi dia sedikit malu guys, jika nanti ketika sudah bergabung dirinya akan dianggap junior oleh para muridnya. Meski begitu tetua Ge tidak lantas memikirkannya dan akan menerima sebutan tersebut. Segera dia pun melakukan penghormatan pada Beichen dan ingin menjadikannya seorang guru. Tapi Beichen menghentikannya karena tetua Ge tidak akan dijadikan seorang murid, melainkan dia akan dijadikan seorang tetua Dharma yang membantu mengajari para muridnya. Seketika misi pun selesai dan Beichen pun juga langsung mendapatkan hadiah dari sistemnya, yang mana hadiah kali ini merupakan sebuah tanaman rumput yang bisa meningkatkan vitalitas dari pelatihannya. Langsung saja Beichen memperkenalkan tetua Ge ini kepada para muridnya yang merupakan guru spiritual mereka. Dengan senang hati tetua Ge pun berterima kasih dan siap untuk mengemban tugas yang telah diberikan Beichen, yang katanya meskipun kehidupannya tidak lama lagi tapi dia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu Beichen dalam menjaga sekte abadinya. Tapi Beichen menyangkalnya. Menurutnya tetua Ge tidak akan memiliki nyawa yang singkat karena kini dia akan menguatkan tubuhnya dan juga fisiknya agar tetua Ge bisa memiliki umur yang panjang.
Benar saja, seperti biasa Beichen menyentuhnya dan seketika beberapa dantian dan meridiannya kali ini terbuka. 什么？ 生机草使用成功。 Ketua G berterima kasih dan mulai saat ini dirinya akan langsung melakukan pekerjaannya menjadi seorang ketua di sekte abadi. Tak basa-basi lagi, Beichen pun membawa Tetua G ke dalam perpustakaan. Beichen melontarkan beberapa pertanyaan kepada Tetua G terkait isi dalam buku pelatihannya yang diketahui Beichen ini tidaklah mengerti isi dari buku tersebut, yang bahkan dia tidak bisa membacanya. Namun Tetua G enggan menjawabnya karena menurutnya dirinya malu jika harus menjawab pertanyaan yang sangat sederhana ini. Padahal bagi Beichen pertanyaan ini sangatlah penting, namun untuk Tetua G ini sangatlah sederhana, guys. Jadi si Tetua G ini mengira bahwa Beichen tengah berpura-pura tidak mengerti. Scene berpindah ke sebuah tempat yang di sana terlihat ada sebuah gelombang badai yang muncul. Ternyata itu bukanlah sembarangan awan badai, melainkan itu adalah sebuah portal yang muncul di sana. Orang-orang di sana mulai mengira-ngira fenomena apa itu, tapi di sana ada seseorang yang langsung mengira jika fenomena ini merupakan portal untuk memasuki ke alam rahasia Tian Yuan, di mana alam rahasia ini akan muncul yakni setiap 10.000 tahun sekali kemunculannya. Kemunculannya pasti saja akan membuat kegemparan di semua benua ataupun semua kekuatan agar secepatnya segera memasukinya. Itu karena di dalam alam rahasia tersebut yakini selalu tersimpan harta dan juga keterampilan langka. 嘿，长教，天机阁传出消息， Tak terkecuali sekte abadi juga tidak ketinggalan informasi bahwa informasi tersebut sudah diketahui oleh Ketua G. Dia mengabarkan kepada Beichen kalau saat ini sebuah alam rahasia yang dinamakan alam Tian Yuan itu akan segera muncul. Namun mendengar itu Beichen tampak biasa saja. Selain dari informasi itu, Ketua G juga sudah mengetahui mengenai terbentuknya sebuah aliansi Tian Dao yang kini sedang melakukan pertemuan besar untuk memasuki alam tersebut, di mana pertemuan itu merupakan sebuah kompetisi untuk menentukan orang-orang yang diperbolehkan memasuki alam tersebut, yakni sudah dikonfirmasi bahwa hanya 500 orang saja yang dapat memasuki alam rahasia tersebut. Tetua G juga menyampaikan jika di alam tersebut terdapat harta langka yang jika mereka mampu memasukinya, maka dimungkinkan untuk mendapatkan harta-harta berharga di sana. Tetua G merasa bingung dengan respon dari Beichen yang dia lihat tidak begitu antusias, yang ternyata Beichen tengah fokus pada hewan peliharaannya yang ada di tangannya. 竟然等完无愧！ 葛长老， Beichen menanyakan kepada Tetua G hewan apakah yang kini ada di tangannya. Spontan Tetua G bilang jika itu adalah kura-kura. Namun Beichen kembali menanyakan dan kembali menyuruhnya untuk melihatnya. Ya langsung saja setelah melihat dari dekat, Tetua G menjadi terpana. Kalau ini bukanlah kura-kura biasa, melainkan adalah sebuah hewan legendaris. Tapi nampaknya Tetua G masih enggak percaya karena tidak mungkin hewan sekecil itu merupakan hewan legendaris. Segera Beichen pun membuktikannya dan melemparkan hewan tersebut ke danau alam rahasia. Keduanya juga memasukinya dan melihat bahwa memanglah benar hewan tadi adalah hewan legendaris. Dari sana Tetua G meminta maaf kepada Beichen karena telah meremehkan dirinya. Setelah membuktikannya, keduanya pun kembali ke atas dan di sana Beichen menanyakan lagi mengenai informasi apa yang tadi Tetua G katakan. Dia bilang Beichen belumlah mendengarnya. 这不就是块空地吗？ Setelah itu Beichen kemudian pergi dan kini ingin melihat hadiah yang tadi dia dapatkan. Dia menuju pada sebuah tempat, yaitu adalah sebuah lahan peternakan. Awalnya Beichen meremehkannya karena di sana tidak ada terlihat adanya keistimewaan. Tapi setelah dijelaskan oleh sistemnya kalau tempat ini bisa membesarkan para monster dan hewan-hewan kuat, membuat Beichen pun menjadi bersemangat dan ingin melihatnya. Di saat itu terdengar suara ayam. Dan dengan itu Beichen pun juga melihatnya, dan benar saja ukuran hewan di peternakan sekte abadi memanglah tidak biasa, guys. Beichen yang melihatnya, dia menjadi senang dan ingin segera untuk dia bakar. Namun setelah melakukan beberapa tindakan, ayam-ayam ini sama sekali tidak bergeming, membuat Beichen pun panik dan akhirnya inilah yang terjadi. Di saat penyiksaan terjadi, sistem kemudian memberikan sebuah misi agar Beichen mengajak para muridnya untuk mengikuti kompetisi pertemuan besar di Tian Yuan, di mana seperti biasa jika misinya berhasil maka Beichen akan mendapatkan lagi hadiahnya. Di saat ini Beichen tentu saja mengiyakannya dan meminta sistemnya agar membantunya keluar dari penyiksaan ini. Alhasil Beichen pun terselamatkan. 就算接了，我也不会去的。
Dan kini dia tengah merasakan rasa sakit yang begitu parah. Dia mengoceh kepada sistem di tubuhnya yang selalu membulinya. Bahkan saking kesalnya, Baichen sampai-sampai tidak lagi mau untuk menjalankan misinya. Tapi kembali sistem mengingatkan jika Baichen mengabaikan tugasnya, maka dia akan kembali dipatok oleh ayam-ayam tadi. Alhasil tak basa-basi lagi, Baichen pun segera pergi dan siap untuk menjalankan misinya. Setelah itu semua murid dipanggil dan dikumpulkan di dalam aula sekte abadi. Baichen kemudian mulai menginformasikan mengenai adanya sebuah fenomena kemunculan dari alam rahasia Tian Yuan. Semua murid nampaknya mereka sudah mengetahuinya dari tetua Ge. Tapi ada yang aneh nih guys, coba kalian perhatikan. Di sekitar Baichen terdapat asap pekat yang seakan menutupi dirinya, yang sudah pasti dia melakukannya hanyalah untuk menutupi luka yang dia derita, yaitu atas penyiksaan seekor ayam. Meskipun semua murid sudah mengetahuinya, namun Baichen bilang kalau mereka belumlah memiliki kualifikasi untuk mengikutinya. Bahkan dengan pura-pura Baichen menyuruh semuanya agar tidak pergi ke sana. Namun Hetian dan yang lainnya mereka tetaplah kekeh kalau mereka sangat ingin untuk mengikuti kompetisi ini. Semuanya sekali lagi meminta izin kepada Baichen agar mereka pergi ke sana. Alhasil mau tidak mau Baichen pun menyetujuinya. Dan sebelum itu dia juga memberikan beberapa harta kepada para muridnya, di mana Baichen menyuruh Hetian dan Lin Xuan agar segera berlatih memperkuat fondasi kekuatannya. Begitu juga dengan Xuan Yi, dia meminta juga sebuah harta kepada Baichen untuk pelatihannya. Tadi sangka tiba-tiba sebuah sapu tangan yang dia pegang itu malah terbang menuju Xuan Yi. Yang dengan itu Xuan Yi pun berpikir kalau ini adalah harta yang diberikan Baichen. Agak lain. Semua murid berterima kasih dan segera pergi untuk melakukan pelatihannya. Di luar, Xuan Yi dan juga yang lainnya terkejut saat melihat ada noda darah di sapu tangan Baichen. Mereka sangatlah mengkhawatirkan gurunya dan ingin kembali untuk menemuinya. Namun tetua Ge menghentikannya. Menurutnya Baichen sengaja menyembunyikan lukanya karena tetua Ge meyakini kalau orang-orang lemah seperti muridnya ini tidak pantas mengetahuinya. Jadi para murid jangan mengkhawatirkannya. Lebih baik semua murid untuk berfokus pada pelatihannya agar bisa meningkatkan kekuatannya. Mendengar ini murid tauladan yaitu Hetian langsung mengerti dan siap untuk meningkatkan pelatihannya. Begitu juga dengan murid lainnya juga siap untuk meningkatkan porsi latihannya. Scene berpindah ke tempat Baichen, di mana Baichen masih sibuk mengurusi penampilannya yang babak belur. Di saat itu dia mendapatkan informasi mengenai salah satu muridnya yaitu Xuan Yi yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan mengalahkan ilusinya. Dengan begitu Baichen pun berhasil mendapatkan hadiah dari sistemnya. Dan di luar kini sedang dilakukan makan bersama menyantap ayam bakar yang begitu besar. Semua murid tentu aja ingin menghidangkan makanan yang sangat enak kepada gurunya. Dia teringat terhadap gurunya yang sedang sakit. Luali bahkan juga telah mengemasnya yang siap untuk diberikan kepada Baichen. Tapi seketika makanan yang ada di kemasan tersebut hilang, yang kini malah disantap oleh tetua Ge. Yang dengan begitu dia pun terkejut karena di dalam daging tersebut terdapat sebuah pil yang sangat indah. Lalu pil apakah itu? Apakah ayam ini merupakan ayam raksasa dari peternakan Baichen? Baiklah, mungkin segitu aja dulu untuk pembahasan kali ini guys. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesabaran untuk mengawal Donghua terbaru ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys. See you next time.